Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, di video saya kali ini yaitu saya membahas tentang pengelolaan keuangan usaha. Karena kita tahu sendiri ya, dalam usaha ataupun dalam bisnis gitu ataupun dalam kita sebagai kewirausahaan, kita harus pintar dalam pengelolaan keuangan. Nah, teman-teman ya, pengertian dan fungsi manajemen keuangan perusahaan itu sendiri banyak ya fungsi-fungsinya. Nah, fungsi-fungsi keuangan tersebut itu meliputi bagaimana kita bisa memperoleh dana ataupun kita dapat menggunakan dana tersebut. Tugas pokok manajer keuangan itu sendiri adalah merencanakan untuk memperoleh dana menggunakan dana tersebut untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Fungsi manajemen keuangan, teman-teman, ini ada bagian 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu merencanakan, lalu mengelola, dan pencarian keuangan. Nah, di kelompok yang kedua itu adalah penyimpanan dan pengendalian keuangan. Dan di kelompok ketiga itu dapat seorang manajemen keuangan itu dapat memeriksa keuangan, melihat laporan, ataupun melakukan audit internal. Nah, 3 kelompok ini wajib ya teman-teman ya dalam kita memanage keuangan. Selain kita merencanakan, lalu kita mengelola dan mencari, itu kita juga bisa mengendalikan keuangan. Jangan sampai nanti loss banget gitu kan dalam pengeluaran ataupun nanti ngerem banget sehingga tidak ada pengeluaran. Nah, kalau bisa hal itu terjadi ya, auto nanti produk kita akan end, cepat selesai ya. Lanjut ya, adapun tujuan memanage keuangan itu yang pertama kita bisa menjaga arus kas. Yang kedua itu adalah memaksimalkan keuangan perusahaan. Dan yang ketiga itu mempersiapkan struktur modal. Yang keempat memaksimalkan keuntungan. Yang kelima itu meningkatkan efisiensi. Lalu keenam, mengoptimalkan kekayaan perusahaan, dan yang ketujuh itu adalah mengurangi resiko operasional, dan yang kedelapan itu adalah memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan, dan yang terakhir yang jelasnya adalah kita mengurangi biaya modal ya. Modalnya jadi nggak terlalu banyak dan kita harus pintar-pintar mencari dana awal ataupun mencari harga produk awal yang akan kita buat atau apa ya, sebelum kita memulai itu kita harus mencari-cari ini harga mana nih yang murah sehingga kita bisa mengolah suatu bahan mentah sehingga bisa menghasilkan produk yang kita inginkan. Jangan sampai ini ya bahan baku yang kita beli ternyata harganya lebih tinggi. Sementara di wilayah lain ternyata bahan baku kita itu dijual dengan relatif yang rendah. Peran, tugas, dan tanggung jawab seorang manajer keuangan. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian ya, kesuksesan suatu perusahaan itu dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap suatu perubahan. Nah, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi. Investasi dalam aset-aset perusahaan itu juga penting ya teman-teman, dan kemampuan dalam mengelola secara bijaksana. Perolehan dana dengan biaya murah, lalu penggunaan dana efisien dan secara efektif itu lalu kita menganalisis laporan keuangan dan analisis lingkungan internal ataupun eksternal ya. Ini salah satu adalah tanggung jawab peran tugas dari seorang manajer keuangan. Dan lanjut ya, kegiatan penting lainnya yang harus dilakukan seorang manajer keuangan itu menyangkut 5 aspek. Yang pertama itu yang bisa meramalkan dan merencanakan. Jadi meramalkan di sini kita bisa melihat ini apa sih prospek produk apa nih yang akan laku di pasaran. Jangan sampai ini produk kita tidak ada sebuah inovasi sehingga kita membumingnya hanya beberapa waktu saja, untuk jangka panjangnya kita malah down gitu ya.
Lalu yang kedua, keputusan-keputusan investasi dan pendanaan. Yang ketiga, koordinasi dan kontrol. Yang keempat, berinteraksi dengan pasar keuangan. Dan yang terakhir adalah memanage resiko. Jadi memanage resiko ini kalau bisa seminim-minim mungkin ya, jangan sampai permasalahan yang ada ini malah makin lebar, bukannya nyusut malah makin lebar. Dan ini video yang lalu ya udah kita bahas. Tanggung jawab keuangan, manajer keuangan itu ada 3 ya. Yang pertama berani mengambil keputusan investasi ataupun pembelanjaan aktif. Yang kedua adalah mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan yang pasif, dan yang terakhir adalah berani mengambil keputusan dividen ya. Jadi pembelanjaan aktif ini mungkin bahan-bahan mentah yang akan kita produksi setiap hari ya. Kalau ini contohnya kayak kuliner, ini kan bahan pembelanjaan aktif yang kayaknya terus yang kita jual. Nah, ini ada pembelanjaan pasif, mungkin bisa ke sarana dan prasarana ya. Contohnya. Prinsip manajemen keuangan ada 7 ya teman-teman mahasiswa sekalian. Yang pertama ada akuntabilitas, konsistensi, kelangsungan hidup, transparan, standar akuntansi, integritas, dan yang terakhir adalah pengelolaan. Tips mengelola manajemen keuangan. Nah, teman-teman, tips ini adalah rekomendasi ya, tetapi teman-teman bisa menambahkan. Kalau untuk mengurangi, aduh, ya, tapi senyamannya teman-teman ya sebagai seorang pembisnis. Yang pertama itu adalah pisahkan antara rekening pribadi dan rekening keuangan perusahaan. Nah, jangan sampai auto kita bisa hilaf gitu ya, lupa, bisa amnesia gitu. Yang kedua adalah alokasikan pengeluaran dengan menggaji diri sendiri. Jadi diri sendiri kita ini digaji dan cepat-cepat transfer ke rekening pribadi gitu. Lalu membuat laporan keuangan dan membuat catatan proyeksi arus kas, lalu melakukan cek stok barang, dan yang terakhir ini pisahkan antara siapa kasirnya dan siapa seorang akuntannya ya. Jangan sampai sama, nanti kalau sama ini aduh pintar nanti ya. Oke, teman-teman mahasiswa sekalian, terima kasih ya. Ini cukup video dari saya. Kira-kira sudah mempertajam, kira-kirakah mempertajam apakah aduh saya mau produk apa nih ya, fashion saya kemana nih untuk menjadi seorang pembisnis, pembisnis apa saya, dan siapa rekan saya, apakah saya bisa sendiri ataupun saya harus berjoin dengan teman-teman yang lain. Oke, teman-teman mahasiswa sekalian, mungkin pembahasan saya cukup terkait materi ini ya, dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ya, mudah-mudahan video saya kali ini bisa mempercerahkan ya produk yang akan teman-teman upkan atau yang akan teman-teman perkenalkan di lingkungan sekitar, bestie-bestie ataupun dia di sosmed-sosmed. Oke. Itu saja ya teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.